Yuk, saya akan buka dalam doa. Bagi yang masih mengendarai, hati-hati. Saya akan buka dalam doa. Bapak, terima kasih pada sore hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan untuk bawa hati kami, hidup kami Tuhan, segenap hati, dan kami tahu kalau kami connect di setiap tempat kami masing-masing. Kami percaya pada sore hari ini Tuhan, kami serahkan semuanya dan kami bawa segala sesuatu yang terbaik, bukan karena rutinitas, tapi kami mau Tuhan sama-sama saling belajar, sama-sama saling membangun, sama-sama Tuhan kami mau saling berbagi satu sama lain Tuhan. Tidak ada yang lebih baik di antara kami semua sama-sama belajar untuk hidup Tuhan sesuai dengan firman-Mu, sama-sama belajar untuk terus setia di hadapan-Mu, sama-sama belajar Tuhan untuk terus menyembah Engkau Tuhan dan tidak ada yang lain. Mari Tuhan, kami bawa hati kami dan segenap pikiran kami, segenap jiwa kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah setiap koneksi internet akan berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus tidak akan ada gangguan. Dan bagi teman-teman kami yang belum join Tuhan sore hari ini, kami percaya Tuhan akan bawa mereka untuk join Tuhan, bergabung bersama-sama dengan Connect Group hari Minggu sore ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan Tuhan akan berkati orang-orang yang akan melayani pada hari ini. Berkati Marcella Tuhan yang akan membawa PAW sore hari ini. Urapi Marcella, apapun yang akan Marcella nyanyikan akan bawa kami semua masuk dalam penyembahan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menyembah dengan segenap hati kami Tuhan. Urapi Marcella senantiasa juga Tuhan akan berkati. Urapi Regita yang akan bagikan isi hatimu. Berkati Tuhan Regita, urapi senantiasa biar apapun yang akan Regita bagikan semuanya berasal daripadamu. Biar setiap apapun Tuhan yang akan Regita bagikan isi hatimu, semuanya kami akan duduk diam mendengarkan, dan kami tahu Tuhan segala sesuatu yang berawal dari firman, berasal dari firman, tidak akan pernah sia-sia. Kami buka CG hari ini Tuhan dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Marcella. Shalom semuanya. Bisa share screen-nya Cik Teh. Kelihatan kah? Yes, sudah kelihatan. Thank you. Mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan hari ini ya. Ketika ku kuati kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa.
hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup bekerja di hidup kami, mendatangkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang kuatkan kami Tuhan Yesus, supaya kami mampu percaya walaupun kami belum melihatnya Tuhan, bahwa Engkau yang sanggup melakukan segala perkara di waktu yang terbaik Tuhan.
hidup kita Tuhan, untuk menjadi apa kerajaan-Mu Tuhan. Kau kuasai pikiran, hati, lidahnya kita, kehendaknya, bibir, lidahnya Tuhan Kau kendalikan, sehingga setiap perkataan keluar dari mulutnya hanya berasal daripada-Mu Tuhan, dan Kau tambahkan hikmat dalam diri kita lebih lagi Tuhan, untuk kita memiliki karya yang mengajar lebih lagi Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu malam ini. Dan kami mau duduk diam Tuhan, kami mau buka bencana hati kami bagi-Mu Tuhan. Kau beri kami hikmat kebijaksanaan-Mu lebih lagi Tuhan, untuk kami bisa mengerti Tuhan firman-Mu, sehingga tertanam lemah lembut di dalam hati kami dan berbuah lebat. Bersabdalah Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan kita. Thank you, Jen. Oke, amin. Shalom, shalom. Welcome home semuanya. CUT, Kojo, Ci Marcella, Ci Destin, Devon, Coach Syafum, Coach FC Vivi, Coach Samuel, and Ci Lily. Oke. Wait, sharing screen ya. Mm, mm, mm. Oke. Oke, semua bisa lihat PowerPoint-nya. Oke. Alright, oke. Oke, hari ini topik firman kita adalah efeknya berdoa dan efeknya tidak berdoa. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Oke. Oke. Kita ada 10 orang, 9 orang. Oke, saya minta setiap kita baca satu ayatnya satu orang ya. Oke, silahkan. Mungkin ada yang kerja, mungkin ada yang nggak bisa ya, kayak Lily sama Samuel itu loh. Tak. Gak apa-apa deh, aku baca yang pertama dulu deh. Oh, oke, silakan Mumpung Li. sepi, masih sepi. Kira-kira 8 hari, Lukas 9 ayat 8 sampai 3 ayat 8, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ayat 29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. 30 Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Satu, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Ayat 32, sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Tiga. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Oke, saya baca. Oke, silahkan. 34, sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Ayat 35 dan 6, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu dan berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Oke, thank you semuanya yang udah bacain ayatnya ya. Oke, hari ini
kita mau belajar gitu. Doa itu sebenarnya apa sih gitu ya? Doa itu adalah fondasi kehidupan orang percaya. Dan doa itu adalah sebuah skill yang kita bisa asah setiap harinya gitu ya em, untuk diri kita sendiri dan juga orang lain, orang-orang di sekitar kita. Karena doa itu adalah penolong di saat kita butuh. Dan doa itu juga membangun koneksi kepada Tuhan pada saat kita memerlukan sesuatu gitu. Kenapa kita harus membangun koneksi kepada Tuhan gitu ya? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang memegang kunci kehidupan kita, kunci kehidupan di masa lalu kita, di masa sekarang, dan di masa ke depan. Nah, di sini melalui doa kita bukan hanya membangun relasi dengan Tuhan, kita juga menerima tuntunannya dan memperoleh kekuatan untuk menjalani setiap musim kehidupan kita. Oke, mari kita sama-sama mengupas ayat per ayatnya ya. Oke, jadi ada 3 poin. Poin pertama adalah doa mengubah pendoanya dan menguduskannya untuk pemakaian Allah. Nah, kadang kita mikir gitu ya, kenapa sih kita harus berdoa? Em, karena doa itu nggak langsung ada efeknya di saat kita berdoa. Pada saat itu nggak langsung masuk ke kognitif atau ke logika kita gitu ya. Tapi kita ngerasa kayak, oh doa ini nggak langsung dijawab gitu. Ini kayaknya rasanya sia-sia gitu. Enggak gitu ya. Tapi mari sama-sama kita belajar dari Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan kita adalah a man of prayer. Nah, Tuhan itu hatinya itu dituntun oleh Bapa dan bukan sekehendaknya gitu. Pada saat dia disalibkan, itu kehendaknya Bapa gitu, bukan kehendaknya Tuhan. Dan pada saat kita berdoa, itu ada tuntunan-tuntunan Allah di dalamnya gitu. Oke, ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Oke, di ayat ini kita sama-sama belajar bahwa Tuhan Yesus itu memuridkan kita melalui jam-jam doa kita. Jam-jam doa yang disengaja. Jam-jam doa yang kita sediakan kepada Tuhan. Dan pada saat kita berdoa, secara tidak langsung, tidak sadar, sebenarnya kita itu lagi di-upgrade dalam Tuhan. Di-upgrade, diubahkan, dilembutkan, dikalibrasi, dan juga menjadi seperti Kristus. Em, dan pada saat kita berdoa, Tuhan itu sedang membentuk kehidupan kita. Karena doa itu bukan sekedar rutinitas, tetapi itu gaya hidup orang Kristen gitu ya. Karena dengan berdoa, kita membangun keintiman dengan Tuhan. Di dalam doa, Tuhan membangun karakter kita, menyelaraskan hati kita, dan menolong kita memahami firman-Nya dengan benar. Oke, di ayat 29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Di sini kita belajar bahwa doa itu yang pertama kali itu mengubah pendoanya terlebih dahulu. Dan pada saat ayat ini berkata pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Di sini kita belajar bahwa dengan berdoa itu adanya efek kekudusan gitu ya. Em, Pada saat kita berdoa itu kita menghasilkan kehidupan yang kudus. Dan semakin kita berdoa, semakin Roh Kudus itu memampukan kita untuk meninggalkan keinginan daging kita dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mengatasi kelemahan-kelemahan daging kita juga gitu. Em, oke, ayat 30. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Nah, di sini ini adalah simbolisasi gitu ya. Di sini pada saat saya baca dan belajar, Musa itu symbolize hukum Taurat, yaitu firman Tuhan. Dan juga Elia itu adalah kuasa nabi, profesi gitu. Nah, di ayat ini Tuhan mengajarkan adanya penggenapan firman Tuhan dan juga profesi. Dalam pada kita berdoa, Tuhan itu mau memakai kita secara pribadi untuk kita juga dalam kehidupan kita memancarkan dan memuliakan Tuhan. Em, karena pada saat kita berdoa, Tuhan membuka waktu-waktunya, kairosnya, dan mengarahkan setiap langkah sesuai dengan rencana Tuhan.
Oke, di ayat ke-31, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara dengan tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Nah, di ayat ini yang dibilang berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Pada saat kita berdoa gitu ya, secara nggak sengaja, sebenarnya itu Tuhan udah membriefing kita tentang kehidupan kita ke depannya, our future, dan juga plan-plan Tuhan ke depannya buat kita apa gitu ya. Nah, tapi kita sekali lagi kita mau jam-jam doa yang secara disengaja gitu. Pada saat kita berdoa, kita nggak mau doa kita tuh nge-flow gitu ya. Oh, gue berdoa pas waktu gue punya waktu aja, enggak gitu ya. Nah, saat kita membangun kehidupan doa kita mau itu secara konsisten dan secara konstan. Karena saat kita berdoa, adanya tuntunan dan hikmat dari ilahi dari Tuhan gitu. Supaya kita semakin bisa peka mendengar suara Tuhan dan juga Roh Kudus bisa memberi hikmat, pengertian, dan tuntunan yang menolong kita mengambil keputusan secara tepat di hidup kita dalam kehendaknya Tuhan. Oke, em, poin kedua, orang yang kurang berdoa tidak siap untuk menangkap perkara Allah selanjutnya. Oke, di ayat 32, sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Nah, di sini kita belajar bahwa kehidupan doa itu adalah sebuah pilihan gitu ya. Sebuah pilihan em, yang kita choose untuk lakukan gitu. Pada saat orang tidak berdoa, pada saat orang tidak ke gereja, itu ada pilihan yang mereka pilih dan adanya efek dan konsekuensi di balik itu gitu ya. Konsekuensinya itu apa sih? Em, Pada saat kita nggak berdoa, kita nggak memiliki em, hidup doa, itu kita tidak ready untuk apa yang Tuhan akan melakukan di dalam kehidupan kita. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Nah, pas mereka tertidur, em, dan pas pada saat mereka terbangun, mereka melihat kemuliaan Tuhan, Yesus dalam kemuliaannya. Nah, di sini mereka nggak ready gitu ya. Petrus, Yohanes, dan Yakobus tertidur saat Yesus berdoa. Dan ketika mereka bangun, baru mereka melihat kemuliaan Tuhan. Nah, di sini Tuhan juga mau mengajarkan kita bahwa setiap hari, di satu harinya itu kita memiliki 24 jam. Kita suka sekali dengan sibuk gitu ya, sibuk sekolah atau sibuk kerja atau sibuk melakukan aktivitas kita yang selainnya gitu. Tapi em, ini juga kayak double edged sword gitu ya, kayak oke gitu ya. Jadi pas pada saat belajar tentang firman ini, saya juga belajar untuk bagaimana saya bisa memprioritaskan 24 jam kita untuk apa ya, bisa memiliki jam-jam doa tertentu gitu ya. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan doa itu mempersiapkan kita untuk peka terhadap apa yang sedang Tuhan mau kerjakan. Pada saat kita berdoa, kita jauh lebih peka karena kita punya tuntunan dari Tuhan. Dan adanya perkara-perkara ilahi dari Tuhan dan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan, yang sudah Tuhan kasih. Mungkin em, Tuhan bisa pakai orang-orang lain di sekitar kita untuk memberikan berkat-berkat itu, tapi pada saat kita tidak berdoa, kita tuh tidak ready dan tidak siap dan respon kita itu salah. Pada saat kita tidak ready, berkat dan perkara ilahi yang sudah Tuhan kasih itu bakalan hangus, bakalan lepas begitu aja gitu ya. Jadi sebenarnya pada saat kita tidak berdoa, pada saat kita tidak ready, itu kita sendiri gitu yang. Nah, di ayat 32, Tuhan mau kita belajar untuk peka terhadap karya Tuhan gitu ya. Karena semakin kita berdoa, kita mengenali tuntunan Tuhan lagi-lagi, hadirat Tuhan, dan kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, di sini juga kita mau belajar doa itu menajamkan kepekaan rohani. Segala sesuatu. Jadi Tuhan mau mengajarkan kita untuk doa itu bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan, dari point of view-nya Tuhan gitu. Sehingga kita dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Oke. Ayat ketiga,
Sifat kedagingan kita harus dikikis terlebih dahulu sebelum Allah bekerja lebih lagi dalam kehidupan kita. Oke, di sini kita bakal mengupas ayat 33 sampai 36. Ayat 33, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata, "Datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka." Nah, di sini Tuhan ajarkan kita untuk supaya menjadi murid yang diurapi. Kita itu harus mengkikis kedagingan kita. Pada saat kita berdoa, em, dalam kehidupan doa kita, Tuhan tuh dengan kita secara tidak sengaja, tidak kerasa gitu, Tuhan tuh mengikis kedagingan kita pelan-pelan, dikit demi dikit. Dan dalam jam doa juga kita mau belajar untuk percaya Tuhan lebih lagi, untuk menundukkan diri kita kepada Tuhan dan juga berserah kepada Tuhan lebih lagi gitu ya. Ayat 35, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ayat 36, ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-muridnya itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Oke, di ayat 33 sampai 36 ini juga kita mau belajar bahwa doa itu menolong kita selaras dengan kehendak Tuhan gitu ya. Belajar mendengar suara Tuhan sehingga setiap langkah kita tidak lagi digerakkan oleh keinginan diri kita sendiri, tetapi oleh tuntunan Roh Kudus dan tuntunan Tuhan juga. Dan Tuhan juga mau ajarkan kita bahwa doa itu membentuk karakter kita yang untuk siap dipakai oleh Tuhan. Tuhan mengajar kita untuk tunduk, percaya, dan tetap setia. Semakin kita memberi ruang bagi Tuhan bekerja, semakin Ia membentuk hidup kita menjadi alat bagi kemuliaan. Oke, sekarang di CG malam hari ini saya mau ini ya, saya mau nanya gitu. Em, Maukah kita kayak willing kita untuk em, memiliki jam-jam doa yang disengaja gitu. Coba kita mau lihat, eh, pikirkan, kayak kita renungkan prioritas hidup kita 24 jam itu kita coba ngapain aja gitu. Apakah kita memprioritaskan Tuhan? Apakah kita lebih memprioritaskan aktivitas-aktivitas kita yang lain gitu ya. Coba apakah kita mau memiliki jam-jam doa yang disengaja supaya kita bisa memiliki private discipleship session with God, karena dari pembahasan firman hari ini kita belajar bahwa sebenarnya pada saat kita berdoa kita yang diuntungkan gitu ya. Oke, thank you. Udah tak? Oh, udah. Oke, oke. Kamu mau doa tutup dulu atau enggak? Oke, ya. Em, Tuhan, terima kasih buat CG malam hari ini ya Tuhan, kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini, kami sama-sama belajar akan firman-Mu ya Tuhan, dan juga kami belajar bahwa kehidupan doa itu adalah penting ya Tuhan buat kami juga ya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat sharing firman-Mu. Kami berdoa buat sesi sharing, kiranya Tuhan yang bertata di CG malam hari ini, Tuhan, dari awal, tengah, dan akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, thank you, Tak. Kita semua udah denger ya tadi Tata juga sharing. Kita semua pasti tahu doa itu apa sih, 3 kata sakti tapi 3 huruf sakti, tapi seringkali nah itu yang kita perlu diskusi. Ayo kita jalanin atau enggak kayak gitu kan. Terus ngapain aja nih selama 24 jam. Thank you sharingnya Tak, mengingatkan kembali untuk kita semua. Tadi kan ada 3 poin yang Tata bagiin. Doa itu mengubah pendoanya. Bener banget. Jadi waktu kita berdoa itu bukan hanya sekedar kita asal-asalan, tapi benar itu memang mengubah ya. Pada saat kita doa itu kita introspeksi diri. Oh iya ya, ternyata saya harusnya nggak begini ya. Ternyata saya harusnya begini ya. Oh ternyata saya kurang rendah hati ya, kayak gitu-gitu.
Nah, tadi yang poin kedua kan orang yang kurang berdoa itu tidak siap untuk menangkap perkara Tuhan selanjutnya. Benar banget. Karena kan saya juga pernah bagiin kalau em, orang Kristen itu tidak pakai berdoa, itu hidupnya itu quote and quote memang dalam bahaya gitu. Karena kenapa? Karena kita aja merasa bahwa kita mampu hidup sendiri gitu. Kita mampu nggak usah berdoa. Kita mampu nggak perlu Tuhan. Ujung-ujungnya gitu kan. Nah, yang ketiga, sifat kedagingan harus dikikis sebelum Tuhan itu bekerja. Bener banget. Karena balik lagi, doa itu kan mau nggak mau itu kan seperti melawan daging kita kan. Kita kan maunya nyekrol, jempolnya nyekrol, nyekrol gitu ya. Pada saat kita berdoa itu kan kita duduk diam kan, duduk diam ataupun di kamar diam berdoa itu tuh memang melawan kedagingan, tapi memang harus kita lawan. Itulah effort yang harus kita lakuin. Bener banget. Oke, sebelum nanti masuk sesi sharing, kita foto dulu sebentar yuk. Aduh, ada Rio. Shalom Rio. Hai Samuel. Aku tadi ada ngechat si Samuel tapi centang satu loh. Mungkin nggak ada signal kali Samuelnya ya. Kalau ada yang mau didoakan nanti Samuel kirim di chat aja ya Sam. Karena kan kamu lagi kerja. Ada yang bisa buka foto dulu Vivi Yosep? Vivi kali ya yang buka videonya ya. Oh Rio lagi nggak kerja hari ini. Maaf, saya lagi nggak bisa buka kamera. Oh nggak apa-apa Celestin. Enggak sih, aku lagi nggak kerja, aku lagi libur. Oh gitu. Aku kira CG-nya hari ini jam 7. Oh Makanya aku telat. Aku bingung jam 7 apa jam 5 ya. Aduh, udah kelamaan nggak CG jadi lupa jam. Makanya CG. Aja yang lagi di villa, aduh. jalan dia lagi jalan balik dia makanya. Habis senang-senang di pila. Oke, kita foto sebentar ya. Yuk, 1, 2, 3, smile. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Oke, pengumuman saya lihat nggak ada yang baru, jadi saya skip aja karena sama-sama persis apa namanya. Oke, ada yang mau mulai sharing lebih dulu terkait dengan efek berdoa dan tidak berdoa. Kalau untuk saya pribadi, karena kalau kerja itu kan otomatis nggak ngapa-ngapain ya. Kalau nggak kerja itu nggak ngapa-ngapain, otomatis kan bawaannya kalau nggak nyanyi ya doa. Dan memang pernah saya cerita juga kan pada saat saya merasakan doa waktu kerja itu karena nggak ngapa-ngapain, maksudnya tangan gerak, kaki gerak, tapi kan mulut nggak gerak kan gitu, mulut nggak gerak, otak juga nggak gerak gitu. Jadi yang dilakukan kadang-kadang nggak sadar nyanyi padahal lagu-lagu nggak penting-penting banget, cuma nyanyi kadang-kadang lagunya kadang-kadang saya juga bingung lagu-lagu jadul tuh keluar gitu kan. Kayak pernah nyanyi jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, tanpa sadar nyanyi lagu itu terus saja. Lama-lama kok merasa kuat ya, hati tuh kayak ngerasa tenang gitu. Jangan lelah, nggak kerasa waktu berjalan, padahal lagunya sama terus diulang-ulang terus. Kalau kata si Jo kan kalau aku nyanyi tuh potong-potong, nggak full gitu. Ya memang iya potong-potong maunya aku gitu nyanyi lagu mana, mau yang di refnya doang atau mau yang di verse-nya doang gitu. Aku terserah aku gitu kan nggak ada yang denger soalnya. Tapi lama-kelamaan akhirnya jadi bahasa roh. Lama-kelamaan, kok ngerasanya kayak lagi mau nyanyi lagi yang lain, lagu-lagu jadul lagi keluar gitu. Karena nggak kepikiran menyanyi lagu itu. Tiba-tiba nyanyi lagu bagi bangsa ini kami berdiri. Lagu-lagunya terworship perlama itu yang keluar. Terus tiba aku cuma mikir, iya ya, tapi hati itu dikuatkan gitu. Jadi memang balik lagi doa itu tidak hanya sekedar kita meminta, tapi balik lagi itu mengubah doanya, benar banget. Karena pada saat kita merasa lelah ataupun kita merasa kok kayaknya begini-gini aja ya, waktu kita doa itu ngerubah diri kita sendiri gitu. Itu aku setuju banget memang. Ada yang mau mulai lebih dulu untuk sharing? Ada. Kayaknya aku pengen denger Rio nih sebenarnya nih. Yuk, gimana kakinya yuk? Aku tadi chat kamu tuh, aku nanya kaki kamu gimana jadinya? Kakiku puji Tuhan udah baik, tapi masih tetap pakai brace karena dokternya nggak ngasih tahu sih sampai kapan gitu. Tapi sekarang puji Tuhan udah baik sih. Cuman ya gitu nggak bisa jongkok fully. Jadi kalau jongkok tuh jinjit kayak gini, pakai apa? Kayak pemain bola gitu loh. Nggak bisa fully kita kayak napak gini, sakit. Jadi harus jinjit gitu sebelah. Jadi kayak apa? Kayak lean back, miring sebelah. Kaki Gitu. tapi satu kaki doang kan sebenarnya kan yang kamu luka. Satu. Iya, yang sebelah kiri ya.
Tapi Oh, kalau untuk digerakin atas bawah, kanan kiri, oke. Cuma untuk kayak untuk squat gitu full napak nggak bisa dia. Nggak oh, bisa terlalu neken gini. Jadi harus mm. jinjit gini. Oh, tapi udah nggak terapi lagi, udah nggak ke dokter lagi. Udah enggak sih, cuman nanti ketemu lagi ntar 6 minggu ke depan. Lihat Oh, perubahannya gimana, apa segala macem. lama ya Puji masih. Tuhan tuh, iya. Ankle katanya emang lama sih. Paling lama katanya ankle sih. Bisa sampai paling sebentar kata 1 sampai 2 tahun katanya baru bisa normal lagi. Oh ya, Iya, oh, katanya ankle tuh yang paling lama katanya. ngeri ya. Karena Apalagi dia, kan ada small fracture iya. kan, ada retak kecil. Jadinya, Hmm, wah, tapi lumayan. oke sih jalan udah normal apa segala macam. Cuman jongkok aja yang nggak bisa. Which is kan jarang juga kalau jongkok kan sebenarnya kan. Iya iya, jongkok jarang sih emang. Oke lah Tapi berarti. puji Tuhan, everything's fine, Hmm, everything good. oke oke. Terus Mm-mm. gimana kehidupan doanya yo? Tadi kan kita lagi bahas kehidupan doa tuh. Ada yang terkait dengan itu Kehidup nggak yang mau kamu sharing? ada kehidupan doaku lagi kendor sekarang, lagi kendor parah. Apalagi kan sekarang em, kerja kan lagi kayak orang nggak ada, kayak bener-bener etik banget nih kerja sekarang. Apalagi kurang orang di restoran, terus belum lagi ditambah kadang kalau bangun tuh sekarang tidur juga makin parah. Tidur tuh sekarang bisa jam tidurnya sekarang parah. Tidur cepet sih, tapi bangunnya itu bisa 10 jam, 11 jam. Hah? Karena Tidurnya? saking capek. Bangunnya, iya, sampai 11 jam. Kayak kemarin hari Sabtu tuh, Sabtu kemarin libur kan. Karena minta izin off karena untuk ulang tahun. Itu tidur jam berapa? Setengah 12. Bangunnya jam 12. Wah, Tuh badan saking capeknya mungkin ya. Jadi doa jadinya makin parah, makin turun. Makanya kadang kalau udah telat kerja kan naik mobil 20 menit lah ya. 20-25 menit. Itu sempat doa doang, doa pagi, doa malam. Saking capeknya badan, aduh. Kadang pujian penyembahan di mobil aja. Jadi nggak sempat. Udah. Kadang di kerjaan kalau buka kan jam 4 Selasa sampai Kamis. Pakai headset aja sebelah, tetap dengar lagu pujian penyembahan juga tetap sih. Tapi jam doanya itu ya udah pagi malam doang. Kayak saya hai sama Tuhan, sama say goodbye sama Tuhan udah parah udah makin parah sekarang. pas Gitu-gitu aja. libur, pas libur aja yo, kamu cari waktu dulu pas libur. Iya, pas libur kayak kemarin tuh malam sebelum tidur, aku mau berusaha lagi untuk pujian penyembahan sebelum tidur tuh 15 menit, 30 menit. Terus tadi pagi juga sebelum nggak apa namanya, sebelum ngapa-ngapain, pujian penyembahan dulu baru doa lagi. Baru Iya, mau mulai lagi sih karena parah sih emang kerjaan tuh. Kalau nggak diporsir tuh aduh iya, sakit. Aduh, iya pagi pasti restoran ya. iya sih. Fisik itu loh. Kadang Rame, pasti capek. iya. Dan makanya aku nggak Mm-mm. kebayang tuh kayak si Lili juga tuh pulang sampai rumah dari restoran pulang sampai rumah bisa jam 12 malam. Ih, itu juga nggak kebayang aku lelahnya itu. Iya, kadang itu yang bikin kita doa kendor tuh begitu kadang. Kerja, Iya. badan capek. Aduh, mau doa, ya udahlah Tuhan doa seadanya tidur. Tapi Sebenarnya memang sih, harus cari waktu iya. sih. Harus cari waktu Mm-mm. memang Emang, harus cari waktu in between kan. Kalau nggak gitu lama-lama ke bawah terus ke bawah terus ke bawah terus kendornya gitu. iya. Apalagi di kerjaan kan sekarang kalau aku nggak jaga iman aja tuh, waduh, godaan tuh banyak banget sih, parah. Kayak, Rio, lu, ayo birthday today, ha? Do you wanna go into strip club? What? No, I don't want it. Itu orang-orang kerjaan pada semua. Masih ada waktu ya buat mikir begitu ya. Iya, mereka-mereka tuh kayak ngajakin, aduh. Tapi untungnya kan, aku kan masih tetap jaga iman kan. No, 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 I don't want it. You Hmm. can go. I don't want. Kayak, iya Oke, makanya harus jaga-jaga gitu. oke, oke. Parah Tapi sekarang. ulang tahun berarti so far oke ya. Maksudnya ada wish apa Ulang, khusus? ya paling di kerjaan aja sih. Kayak, Rio happy birthday, gitu-gitu aja paling. Iya. Hmm, oke. Tadinya hari ini mau ngajakin si Cileni makan kan sama Mm-mm. Pak Jono, tapi sama Ko Yosef juga tadinya. Hmm. Pada Yang pergi satu ke melancong. villa, yang satu ke White Mountain. Ya sudahlah, next time. It's Iya lagi okay. pada jalan. Cile ini juga izin soalnya lah mau jalan sama Iya, cucunya katanya.
Next week tuh, Vi, ingetin Vi, next week Vi. Nggak bisa next week udah kerja 6 hari Oh, langsung digerus. Duh, udah capek lagi. oh gitu. Next week udah full Iya. ya. Iya. Oke, oke. Gak Mm-mm. apa-apa, janjian lagi aja. Oke, Iya. sip, sip. Ntar kita doain deh kamu Thank tidur you. yuk. Thank you. Thank you. Ada lagi yang mau sharing, teman-teman? Yang di mobil, Vi? Halo? Yosef atau Vivi? Oke, lagi Hai. break. Oh, lagi break. Nah, pas dong berarti kalau lagi break. Lagi makan ya? Lagi makan sih. Abis tadi Yosep drivernya cuci muka dulu tadi. Oh, udah mulai ngantuk dia. Hati-hati loh, Sep. Aman sih, aman. Ada yang mau Cuman ditambahin tadi nggak? kena macet. Bentang doa. Iya, iya. Iya. Kalau menurut aku, ketika kita hidup di dalam Tuhan, menggantungkan harapan kepada Tuhan itu ya semuanya berawal dari doa dulu ya, Ci. Thank you sharing firman dari Regita. Meskipun aku nggak full bisa dengerin semuanya karena tadi sempat terputus-putus karena internet kayaknya. Terus aku juga fokus di nyetir tadi kan. Ya, tapi aku percaya Tika kalau kita hidup di dalam Tuhan dan kita bisa fokus di dalam doa, terus kita membangun hubungan kita dengan Tuhan dengan cara doa, pasti Tuhan juga akan merespon dengan baik ketika kita buka hati kita. Sorry kalau kurang ini, aku agak kecapean. Jawabannya mungkin kurang ini, tapi aku thank you banget sharing firman dari kita ya, bahwa mengingatkan kita semua bahwa kehidupan doa adalah nafas kehidupan daripada orang Kristen. Itu poin yang aku dapat sih. Oh, ya aku mau Vivi mau cerita. nambahin katanya. Iya, aku mau cerita teman-teman. Kemarin tuh aku sempat ikut CG. Ternyata CG di sana tuh yang kemarin aku ikut tuh kebetulan hari Jumat. Sebelumnya hari Kamis aku pernah ikut itu CG-nya ada 4 orang kurang lebih di sana. Terus yang kemarin aku ikut itu CG-nya Cisiora sama Ko Andi. Di situ aku kira ekspektasi aku karena di sana udah banyak itunya, aku kira banyak gitu ya. Ternyata pas aku ikut itu cuma 3 orang doang. Ko Andi, Cisiora sama satu jiwa itu gitu loh. Namanya Ciacien, dia orang baru di GMS gitu. Terus sudah setelah selesai itu, aku coba ikutin kan ya. Terus aku tanya, Ci, ini begini aja, Cici orangnya belum pada datang atau gimana? Enggak, kita emang segini aja, V3, kata dia gitu. Kalau misalnya Ci Acen nggak ada, gue cuma berdua doang sama Ko Andi, kata dia gitu. Terus aku bilang, lah Ci, ya nggak apa-apa, kita tetap datang ke gereja. Jadi kan semua CG-nya di Philadelphia itu sekarang udah nggak ada yang di rumah lagi. Dulu kan di rumahnya Ko Andi kan, sebelum ada gereja. Terus gue datang nih sama Ko Andi ke sini, dia bilang gitu, kita doa, terus kita baca Alkitab, puji-pujian dulu, terus doa, baca Alkitab, habis itu udah gue pulang, kata dia gitu. Kalau Ciacen nggak datang, ya udah gue berdua doang sama Ko Andi, kata Cisiora gitu. Wow, aku bilang, wow luar biasa ya. Terus aku langsung ngelirik Yosef, bisa nggak kita begitu berdua doang? Gue bilang, kalau misalnya nggak ada. Jadi dari situ aku makin dikuatkan gitu loh, Ci. Oh, berarti ya udah. Jadi komitmennya tuh kita tetap setia sama Tuhan. Nanti nggak tahu jiwa-jiwanya datang dari mana. Waktu itu Kondi ngomong kayak gitu ke aku, nggak apa-apa Vi, 2 orang tuh tetap jalan, kata dia gitu. 2 orang tetap jalan sampai nanti Tuhan akan datangkan sendiri jiwa-jiwanya, kata dia gitu. Wah luar biasa ya, aku bilang gitu. Terus ya kamu jadi New Hampshire juga kayak gitu, dia bilang itu. Nggak apa-apa, tetap jalan terus, dia bilang. Komitmen sama Tuhan. Kamu mau CG, kamu rindukan jiwa-jiwa, Tuhan pasti akan tolong, dia bilang. Wah, oke, oke. Jadi yang aku dapat dari Philadelphia itu api yang baru gitu untuk CG. Thank you semuanya. Thank you ya Regita. Oke. Iya, bener banget. Saya memang belum pernah mengalami CG cuman berdua sama si Jo doang. Maksudnya belum belum pernah kita ya Jo ya. Belum ya.
Kita belum pernah ngalamin CG berdua doang kan, Jo? Belum ya kayaknya ya. Tapi waktu di Jakarta memang saya pernah ada satu coach itu kan pegang PCG. Nah, saya CG 05, ada lagi CG yang lain. CG yang lain itu tuh nggak ada member, bener-bener dikasih CG perintisan. Saat itu saya sempat merasa, aduh kasihan ya, jadi mereka CG berdua doang suami istri gitu. Kebetulan suaminya tuh WL di gereja Kelapa Gading. Jadi, tapi saya merasa, aduh kok kayak apa enak gitu, CG cuma berdua doang suami istri, nggak ada yang datang loh. Bener-bener mereka berdua gitu. Terus saya begitu. Sampai tiba-tiba dikirimlah jiwa. Ini bukan jiwanya datang lagi, tapi dikirimlah jiwa. Kebetulan dari CG lain itu dia penuh, udah full mau multi, akhirnya dikirimlah jiwa ke CG-nya dia, baru mulai CG. Tapi memang bener, saat mereka setia, mereka tetap jalan walaupun cuma berdua, ya nggak apa-apa, mereka jalan berdua baca firman. Sekarang udah banyak loh. Aku kemarin lihat di profilnya dia, lumayan sekarang. Aku lihat udah ada sekitar 10 orang apa 11 orang. Makanya berawal semuanya dari kesetiaan. Setia aja. Percaya aja pasti Tuhan akan kirim jiwa-jiwa gitu. Oke. Thank you Vivi Yosef, hati-hati jalan. Ada lagi yang mau nambahin? Siapa lagi sibuk? Atau belum sih keluar dulu ya? Ntar kalau udah siap, munculin video aja Siahu. Jadi saya tahu kamu udah siap. Oke, sebenarnya saya mau denger Samuel. Udah lama nggak ngomong, tapi dia lagi kerja sih. Nggak bisa ngomong dia pasti. Ada lagi yang mau ditambahin? Cidestin tadi nggak bisa on cam. Iya deh, saya tapi nggak on cam. Iya, nggak apa-apa. Boleh, Ci. Soalnya apa? Saya lagi di masker. Oh, nggak apa-apa. Ya, Ci, gimana? Pas tadi lupa, udah lewat. Oh iya, hari ini ada CG gitu kan. Iya kan, saya kan udah kerja di tempat yang baru, di sekolah. Ternyata itu kerjaannya itu lumayan berat ya. Jadi itu pertama-tama kan schedule saya jam 9 sampai setengah 3. Terus udah gitu teman-teman saya tuh bilang kalau lu bisa minta tambahan, lu minta tambahan aja gitu. Jadi saya pikir kan kerjaannya emang enak kali ya gitu. Jadi pas kebetulan emang dia butuh orang. Jadi dia bilang, kalau gitu saya masuk jam 8 deh, saya bilang gitu. Nggak taunya tuh itu selama itu nggak bisa duduk tuh kita tuh. Jadi kerjaan saya tuh bikin pizza sampai break jam, jadi datang jam 8 bikin pizza terus sampai jam 10.30. 10.20 itu ada break gitu, maksudnya ada meeting. Jadi nanti kita harus tahu manajernya laporan gitu, kita udah bikin kerjaan kita berapa gitu. Terus langsung dilanjutin sama makan sebenarnya setengah jam gitu. Cuman saya ini kan pertama nggak tahu, jadi saya dikerjain juga tuh sama orang yang ngajarin saya. Jadi tuh abis meeting saya disuruh bikin pizza lagi gitu, sampai kayaknya waktu makan saya tuh tinggal 10 menit gitu, jadi saya mesti makan buru-buru gitu. Terus dalam hati saya ini nggak enak banget, saya kerjanya kayak diudak-udak, diuber-uber gini gitu kan. Terus udah gitu tapi akhirnya saya juga ngomong sama manajernya gitu, saya makan juga masih buru-buru. Dia bilang kamu nggak usah begitu, katanya. Dia bilang kerjanya jam 10:30 pokoknya kamu harus tank langsung makan, katanya. Kerjaan kamu selesai atau nggak selesai kamu harus makan. Yang jadi bos itu saya, dia yang bukannya si Dennis yang ngajarin saya itu. Dia bilang ya udah. Terus sekarang jadi saya ngikutin yang apa manajernya suruh gitu. Jadi 10:30 tank, jadi saya udah siap-siap tuh. Soalnya itu kalau misalnya kerja di government gitu kan strict banget ya. Jadi kalau misalnya pizza tuh yang kita itu kita harus dorong-dorong tuh pizzanya tuh pakai yang kart yang tinggi itu yang gede, dorong ke cooler gitu. Semua yang kayak saus-sausnya juga kita harus wrap-wrapin, terus dikasih stiker gitu supaya tanggal berapa dibuka, terus bisa dipakai sampai tanggal berapa, semua harus distikerin, masukin lagi ke cooler gitu kan. Terus udah gitu akhirnya saya bilang ini kerjaan nggak enak banget, berat, ngapain minta tambah-tambahan gitu kan. Akhirnya saya ngomong sama manajernya, saya nggak mau kerjanya lebih. Saya bilang saya mau jam 9 aja mulainya sampai 2:30 gitu. Akhirnya saya minta dikurangin kerjaannya karena ada 3 hari itu saya juga harus nyambung ke restoran. Jadi 2:30 tuh pas
pas selesai, terus langsung nyetir mobil ke restoran, terus masuk kerja dari jam 3, terus selesainya jam 10 gitu. Aduh capek banget, badan saya semua pada sakit gitu kan. Terus udah itu, apa namanya, tapi kan kerjaan yang di restoran ini saya kan udah dapetnya duluan daripada yang di sekolahan ini gitu. Dan kalau saya sih prefer kalau disuruh pilih kerja di sekolah sama kerja di restoran, pasti saya pilihnya kerja di restoran. Ya, tapi karena saya juga baru masuk kerja di sekolah ini, jadi saya mau itu deh, mau komitmen dulu gitu, jalanin dulu gitu ya. Terus udah gitu, karena saya tuh kayaknya jenuh gitu ya, ngerjain pekerjaan yang sama setiap hari kayak gitu. Terus akhirnya, sorry, saya pikir kenapa saya nggak nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Akhirnya saya nyanyi-nyanyi, terus akhirnya dengan nyanyi-nyanyi itu kita ngerasa loh kerjaan kita jadi lebih ringan gitu. Terus udah gitu sepertinya Roh Kudus juga kasih tahu saya, dia bilang, kan kamu sekarang ada di sekolahan, itu kan kamu ngelayanin anak-anak muda gitu, kenapa kamu nggak doain aja. Jadi tuh sembari bikin pizza juga saya doain orang yang makan pizza ini imannya akan dibangkitkan Tuhan gitu, mereka akan apa, punya semangat menyala-nyala buat Tuhan, mereka akan apa, pokoknya saya bilang kata-kata yang kayak gitu-gitulah ya, yang sembari doain buat anak-anak yang makan pizza itu. Terus udah itu ya gitu, maksudnya di satu pihak emang kerjaan kita berat gitu, tapi kan Tuhan kasih cara lain gitu untuk ngatasin supaya kita tuh nggak jenuh ya, nggak semakin kayak putus asa, nggak semakin kayak down gitu. Ya puji Tuhan semuanya itu ada di dalam rencananya Tuhan, campur tangannya Tuhan. Kalau kita berserah sama Tuhan, pasti Tuhan akan beri kita kekuatan. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, amin Ci, bener. Saya juga gitu kalau pertama kali kerja, beratnya minta ampun, tapi lama-lama udah terbiasa. Oke, thank you Ci Destin, semangat. Ada lagi yang mau nambahin? Shalom Ko Henry. Shalom, thank you. Sorry telat. Iya kok. Ada yang mau nambahin sesuatu kah dari... Aku nggak mau nambahin, cuma curhat aja di sini ya. Memang repot kalau pasangan kita itu imannya nggak selevel ya. Kan saya ini sudah dua minggu ini di kerjaan yang baru. 2 minggu atau 3 minggu ya? 3 minggu nggak salah. Ya kurang lebih 3 minggu. Terus kemarin kan gajian hari Jumat. Pertama kali nih gajian. Ya kalau lihat jumlah gajinya sih saya nangis-nangis sendiri ya. Soalnya dropnya jauh banget gitu. Terus istri ngomel, kalau dulu aku ngapa-ngapain mau beli apa sesuatu gitu, aku nggak mikir 2 kali. Sekarang harus mikir 2 atau 3 kali kita bisa makan apa enggak dengan gajimu itu, ya. Jadi saya itu terus-terusan diserang sama istri saya. Udah syukur-syukur dapat kerjaan, ya kan? Ya memang kerjaan ini saya nggak sombong, sayanya yang overqualified di kerjaan ini, ya. Tapi yang saya sayangkan itu istri saya belum sampai level untuk melihat seperti mujizat 5 roti 2 ikan, mujizat janda di Sarafat. Padahal sudah sering ngomong. Ya, coba kamu baca mujizat janda di Sarafat 1 Raja-Raja 17. Terus 5 roti 2 ikan, ya. Apakah kamu tidak punya iman seperti itu? Saya barusan tadi ini saya dicukur sama istri saya ya. Soalnya saya tidak boleh cukur rambut keluar untuk menghemat biaya. Jadi istri ngontrol semua ya. Saya ini dikontrol istri, memang isti ya, ikatan suami takut istri. Tapi ya apa boleh buat ya. Saya kan cuma mau damai aja, nggak mau bertengkar sama istri. Cuma ya gimana ya, repot juga ya, repot juga. Tapi ya doakan aja lah
supaya saya tetap sabar. Karena kalau terus-terusan diserang gitu, bisa kehilangan kesabaran. Ya, ya. Jadi saya tetap doa aja supaya saya mendapat kesabaran untuk menghadapi istri saya, dan semoga istri saya bisa melihat ya bahwa Tuhan itu adalah Jehovah Jireh. Kita Ya, tidak melihat, kita manusia cuma melihat apa yang kita bisa lihat. Tapi saya percaya dan saya punya iman ya, walaupun dengan gaji kecil Tuhan pasti bisa mencukupi. Nah, nggak tahu caranya bagaimana, tapi kalau ini memang kehendak Tuhan, saya ada diberi pekerjaan ini, dan saya imani Tuhan itu Jehovah Jireh, dia pasti akan melakukan mujizat. Ya, jadi tolong doakan istri saya. Itu aja. Thank ya. you. Amin kok. Amin, amin. Nanti kami doakan. Oke, ada lagi mau nambahin? Devon, ada yang mau ditambahin? Devon, ada mau sharing sesuatu? Lagi enggak ya? Lagi enggak? Oke, lagi nggak ada ya. Jo, mau nambahin sesuatu nggak? Oke, thank you ya Regita buat sharing firman-nya. Tadi saya lagi berpikir gitu ya, apa yang mau sharingin. Cuman gini, tiba-tiba saya berpikir gini. Di Matius 26 ayat 41 ngomong gini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tuh jangan jatuh dalam pencobaan, ya. Jadi kalau saya bilang doa itu adalah suatu kebutuhan, ya. Kenapa itu kebutuhan? Selama kita masih hidup, kita tuh butuh Tuhan, setuju ya? Ya. Kita bagaimana untuk komunikasi dengan Tuhan? Yaitu cuma satu, melalui doa, ya kan? Kekuatan doa itu ada ketika kita itu punya hubungan intim dengan Tuhan. Ya. Kekuatan doa itu ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Makanya waktu itu saya pernah baca, saya buka ayatnya ya. Di Yakobus 4 ayat 8 gini. Mendekatlah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Ya. Ketika kita mendekat sama Tuhan, Tuhan tuh akan mendekat sama kita. Tuhan itu nggak jauh dari hidup kita tuh nggak jauh, ya. Dan satu hal yang membuat saya percaya bahwa di kekuatan doa itu ada mujizat. Di balik doa itu ada mujizat, ya. Kenapa kita harus berdoa? Tuhan Yesus aja mengajari kita untuk berdoa. Ketika dia lagi ketakutan, ketika dia lagi khawatir hidup waktu dia mau disalibkan, dia itu cuma satu, dia naik ke gunung, ya, untuk berdoa kepada Bapa. Dia minta kekuatan, ya. Kalau Yesus aja minta kekuatan kepada Bapa di surga, apalagi kita yang hidup di dunia yang penuh dengan pencobaan, ya, penuh dengan godaan. Hidup dunia itu banyak sekali. Makanya kita tuh perlu namanya kita berdoa. Tapi kalau misalnya di firman Tuhan dikatakan gini, tetaplah berdoa. Artinya apa? Tetap berdoa. Ya, kita berdoa dimanapun kita berdoa. Nggak perlu kita berdoa harus jam 3 pagi, nggak perlu. Kita harus jam 4 pagi, nggak perlu. Tetaplah berdoa, artinya kita kapan, anytime saja bisa berdoa dengan Tuhan. Nggak perlu punya waktu. Ya, karena berdoa dengan Tuhan itu membuat kita semakin punya hubungan intim dengan Tuhan. Ketika kita mendekat sama Dia, Dia akan mendekat sama kita. Ketika kita mendekat sama Dia, itu ada kekuatan, ya, yang tidak pernah kita pikirkan, yang Tuhan berikan pada hidup kita. Saya percaya teman-teman semua yang ada di Amerika ini, semua juga berjuang kok. Nggak ada satu orang pun yang nggak berjuang. Nggak ada satu orang pun yang merasa hidupnya udah baik. Ada merasa hidupnya udah baik? Cukup. Aku udah cukup nih. Aku udah hidup senang, ya, bahagia dan sebagainya. Walaupun uang cukup, belum tentu bahagia. Ya, ada orang bahagia, uang kurang, ya kan? Uang kurang nggak kurang. Tapi tetap aja, kalau punya rasa bersyukur, semuanya kok rasa cukup itu cukup, ya kan? Karena Tuhan mengajarkan kita cuma satu, yang tadi Kohen bilang, 5 roti 2 ikan. Percaya nggak dengan apa yang kita ada? Ya, talenta yang kita punya. Ya, kita mengucap syukur sama Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, itu adalah kekuatan.
mujizat yang akan terjadi, yang akan kita lihat nanti, cara Tuhan bekerja. Ya, makanya saya juga sama ya teman-teman, saya juga lagi berdoa, bergumul tentang pekerjaan. Ya, bergumul tentang planning saya ke depan seperti apa. Ya, saya nggak tahu kok cara Tuhan bekerja, saya nggak tahu. Tapi ketika kita berdoa, itu ada kekuatan, ada iman di hati saya, dan saya percaya. Ketika saya berdoa itu saya percaya Tuhan sudah bekerja sesuatu ya yang tidak pernah kita lihat. Percaya nggak sih? Percaya, gitu loh. Ya, jadi berdoa itu penting ya, penting sekali, sangat penting. Ya, hanya dengan doa kita bisa ngobrol sama Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, dan saya percaya melewat doa itu dampaknya besar sekali. Besar, teman-teman. Ya, apalagi doa korporat, 2 orang 3 berkumpul di dalam Tuhan. Tuhan tuh hadir. Tuhan tuh mendengar setiap doa kita. Percaya nggak sih? Itu percaya. Itu bisa terjadi gitu ya. Dan saya ngalamin apa yang saya alamin, bahwa selama kita hidup ini ya kita butuh Tuhan ya. Makanya jangan pernah berhenti berdoa. Berdoalah setiap waktu. Jadikan Tuhan itulah sahabatmu. Ya kan? Jadikanlah Roh Kudus itu senantiasa menjadi teman dalam hidup kita, yang selalu menemani kita. Kalau enggak, kita nggak akan kuat, teman-teman. Ya, godaan dunia itu begitu dahsyat gitu ya. Maksudnya kita bisa jatuh aja dalam dosa. Pencobaan apapun kita bisa jatuh dalam dosa. Makanya kita tuh butuh berdoa, butuh kekuatan gitu. Ya, itu aja saya mau bagiin. Ya, thank you Regita udah sharing firman. Ya, saya percaya ya teman-teman, apapun yang kita alami hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Ya, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kepada anak-anak yang setia sama Tuhan. Ya, walaupun misalkan jawaban Tuhan belum terlihat, percayalah. Ya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, bukan waktu kita. Kadang kita tuh maunya waktu kita cepat, jawaban itu cepat. Ya, kita doa apa minta cepat. Kadang-kadang kita maunya begitu. Tetapi ada waktu Tuhan yang terbaik. Artinya apa? Jalan Tuhan itu jalan yang terbaik, yang sempurna buat hidup kita. Percayalah, ya tinggal. Ya, saya udah ngalamin apa yang ketika saya berdoa selama 2 tahun, ketika saya berdoa bertahun-tahun, saya ngeliatin cara Tuhan bekerja. Ya, kenapa saya bilang begini? Karena ketika saya menerima berkatnya, ketika saya melihat mujizatnya, saya hanya melihat, nangis. Ternyata Tuhan melakukan ini ya. Kalau saya nggak kuat, saya nggak setia, saya mungkin udah nggak dapat berkatnya, saya nggak dapat mujizatnya, gitu loh. Jadi kalau saya melihat tangan Tuhan itu bekerja ketika kita tuh punya iman dan percaya, gitu, bahwa Tuhan tuh sedang bekerja. Ya, kita nggak bisa lihat cara Tuhan bekerja, benar nggak? Tapi kita akan melihat nanti, sesuatu saat kita akan melihat ke belakang bahwa, ternyata Tuhan itu sudah melakukan hal ini buat hidup kita. Nah, itu aja sih yang saya bagiin. Thank you. Oke, thank you Jo. Ada lagi teman-teman yang mau tambahin sesuatu? Kalau nggak ada, kita bisa masuk sesi doa. Adakah? Marcella, ada mau nambahin sesuatu nggak? Marcella, enggak Ci. Oke, si aku berarti nggak nyalain video, berarti belum bisa ya. Oke, kita masuk sesi doa. Kita akan doakan Rio yang ulang tahun ya. Nanti aku mau minta tolong doain ulang tahunnya Rio. Tata ya, Tak? Doain Rio ya, yang ulang tahun tanggal 6 Agustus kemarin. Terus kita akan doakan Ko Henry dengan istrinya ya. Aku lupa namanya siapa ya, Ko Henry ya istrinya ya. Gak apa-apa, aku tulis aja Ko Henry sama istrinya. Nanti ini yang doakan Ci Destin, bisa Ci? Oke. Oke, thank you Ci Destin. Habis itu apalagi ya? Nanti aku doakan Yosef Vivi di perjalanan.
Ada lagi nggak yang mau didoakan teman-teman? Samuel kayaknya nggak balas chat aku ya, berarti nggak ada. Ada Cidestin? Pejuang surat tuh biasanya. Oh ya, pejuang suratnya, oke. Pejuang surat, oke. Nanti pejuang surat sekalian nama doa tutup aja ya, Jo, bisa? Minta tolong bantu doa untuk Tante Tari yang mau operasi tanggal 19, fistula saluran abnormal di usus besar. Oh, oke. Oke, Marcella, berarti doakan Tante Tari ya, mau operasi fistula tanggal 19 Agustus. Ini aku meminta tolong Rio, bisa? Oke, Ci. Oke, aku taruh di chat ya. Iya. Oke, sip, doa tutup. Oke, aku taruh di chat. Yuk kita sama-sama satu hati. Nanti berarti Jo, kamu pas doa tutup sekalian nitip pejuang surat ya. Oke, yuk kita satukan hati mulai dari Tata ya, Ta. Oke, ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat CG malam hari ini Tuhan, kami sama-sama dapat berkumpul di tempat ini. Tuhan, kami mau berdoa buat Koryo ya Tuhan, yang Tuhan udah menambahkan 1 umur lagi untuk Koryo di tahun ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjagain Koryo, Tuhan yang memberikan berkat terbesar dalam kehidupan Koryo Tuhan. Tuhan juga yang menjagakan Koryo. Tuhan yang menjaga Koryo di tempat kerjanya, di kehidupan sekolahnya juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan Koryo orang-orang terbaik di sekitarnya Tuhan. Tuhan yang menjagain Koryo, Tuhan juga yang selalu guidance Koryo di setiap jalan kehidupannya, dan juga Tuhan selalu yang melindungi Koryo dari segala mara bahaya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat kaki Koryo yang masih sakit, kiranya Tuhan yang mempercepat kesembuhan ankle Koryo atau keretakannya Tuhan. Kiranya Koryo juga bisa beraktivitas dengan biasanya, dengan tidak merasa kesakitan, dan juga Tuhan yang menjagain yang bisa melindungi sekolah Koryo juga supaya lancar-lancar sampai ke depannya, dan Tuhan juga yang menuntun Koryo untuk bisa memakai sekolahnya setelah graduate nanti mau pakai apa. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberikan yang terbaik buat kehidupan Koryo, apapun yang dibutuhkan Koryo, Tuhan sediakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat CG malam ini Tuhan, buat setiap firman yang sudah ditabur, buat setiap praise and worship Tuhan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biar semuanya itu bisa berkenan kepadamu, dan terima kasih juga buat sharing-sharing teman kami Tuhan yang menguatkan kami Tuhan, yang membuat iman kami semakin kuat dan lebih mampu Tuhan untuk berjalan ke depan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau juga bekerja untuk Ko Henry dan keluarganya Tuhan, terutama untuk hubungan Ko Henry dan istrinya Tuhan. Biar ada anggur yang manis Tuhan yang Engkau selalu curahkan untuk keluarga ini Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk setiap masalah-masalah yang mereka hadapi Tuhan, bukan semakin menjauhkan mereka Tuhan, tapi akan semakin mendekatkan mereka Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja Tuhan dalam segala perkara Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi keluarga ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun Tuhan apa yang didapat Ko Henry lebih kecil Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau adalah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup mencukupkan Tuhan. Kau berkati hati istrinya Tuhan, agar dia mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dan biar Tuhan keluarga ini, Ko Henry, istri dan anaknya Tuhan, sama-sama Tuhan mau melayani Engkau, sama-sama mau mengenal Engkau lebih dalam lagi, sama-sama mau bekerja di ladang-Mu Tuhan. Pakai keluarga ini Tuhan lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau punya rencana yang indah buat keluarga Ko Henry Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan Engkau juga bekerja Tuhan
untuk keluarga Ko Henry ini Tuhan. Semuanya akan mendatangkan kebaikan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan, biarlah kami semua juga mau sama-sama dukung untuk perjalanan Yosef Vivi Tuhan, untuk balik ke New Hampshire. Tuhan pimpin setiap perjalanan, biar Tuhan setiap rasa lelah dan lain sebagainya Tuhan akan balut dan Tuhan akan menggantikan dengan suatu semangat Tuhan pada saat dia menjalaninya. Perjalanan akan berjalan dengan baik dan setiap rancangan kecelakaan yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan, sama-sama kami berdoa sepakat dan kami tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan lindungi Yosef dan keluarga, dan Ocin juga Vivi Tuhan. Setiap kendaraan yang digunakan, baik itu roda depan, roda belakang, depan, kanan kiri Tuhan, semuanya akan berjalan dengan baik dan kami percaya Tuhan penyertaan Engkau sempurna dan mereka akan tiba di New Hampshire dengan baik dan tidak akan kekurangan suatu apapun juga. Kami percaya Tuhan pada sore hari ini, pada malam hari ini kami serahkan Tuhan keluarga Yosef Vivi dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk semuanya, kami mengucap syukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, hamba berdoa untuk Tante Tari yang mau operasi fistula ya Tuhan, di tanggal 19 Agustus nanti. Kami berdoa ya Tuhan, kami bersepakat ya Tuhan Yesus, kalau memang Engkau menyembuhkan ya Tuhan Yesus, agar operasinya berjalan dengan lancar, agar tidak ada infeksi ya Tuhan Yesus di saluran pencernaan fistulanya ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau bisa, bagimu tidak ada yang mustahil ya Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan ya Tuhan Yesus sampai tuntas ya Tuhan, sampai benar-benar clean, tidak ada infeksi, tidak ada sedikit pun apapun ya itu ya Tuhan Yesus di bagian fistulanya ya Tuhan, di bagian sensitifnya itu ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau jamah ya Tuhan Yesus, dokter, nursing, everything Lord yang ada di dalamnya, yang ada di dalam rumah sakit itu, agar berjalan semua dengan lancar, baik-baik saja, dan normal saja ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, kami bersepakat kesembuhan itu terjadi ya Tuhan Yesus. Karena bilur-bilur-Mu sudah mengangkat segala macam penyakit ya Tuhan Yesus yang ada, dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, nama berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami surga Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami juga bawa Tuhan berdoa bersama, sepakat untuk teman-teman kami yang berjuang surat Tuhan di Amerika ini. Biarlah Tuhan campur tangan Tuhan dalam setiap proses yang membutuhkan legalitas Tuhan yang untuk tinggal di Amerika ini. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan pakai setiap proses yang ada ini Tuhan buat teman-teman, bahkan yang sudah memakai pengacara Tuhan. Kau juga pakai setiap pengacara yang ada Tuhan, supaya pengacaranya juga bisa membantu Tuhan setiap memproses dokumen yang ada dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap USCIS yang menerima setiap surat-surat yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau berikan kelembutan hati ya Tuhan. Kau berikan USCIS juga berikan hati yang baik ya Tuhan, untuk mereka juga bisa melihat mana yang terbaik ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang tinggal di Amerika ini bisa mendapatkan surat-surat yang daripada Amerika ini Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan setiap perlindungan Tuhan anak-anak-Mu yang ada ini Tuhan, dari setiap hal-hal yang tidak diinginkan ya Tuhan, supaya mereka tetap bekerja dengan baik, mereka bisa hidup dengan baik, dan mereka juga hidup dengan nyaman ya Tuhan. Dan kami serahkan semua segala proses ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan kami percaya campur tangan Tuhan akan selalu ada dalam setiap proses ini. Terima kasih, kami serahkan proses ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah
hanya bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kami tahu Tuhan bahwa doa adalah satu-satunya kekuatan kita Tuhan. Percaya bahwa di dalam doa ada satu mujizat di luar pikiran kita Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau masih peduli dalam hidup kami. Engkau masih mengerti dalam setiap apapun masalah yang kami hadapi Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang ada di Amerika ini Tuhan. Kau jagai, Kau lindungi, Kau cukupkan Tuhan apa yang mereka butuhkan. Kau juga mendengar setiap doa anak-anak-Mu Tuhan ya. Dan kami hamba berdoa Tuhan, Kau sanggup menjawab setiap apa yang mereka butuhkan melebihi dari apa yang mereka doakan. Karena kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan-Mu adalah rancangan kebaikan yang penuh harapan, bukan hanya kecelakaan. Dan kami percaya dengan iman ketika kami berdoa dan kami berharap sama Tuhan, hal yang terjadi itu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya. Dan kami ucap syukur, terima kasih kalau kami bisa check-in pada sore hari ini. Kami memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir, bahkan anak-anak-Mu yang belum hadir. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya. Tuhan, kami akan akhiri PCG pada sore hari ini, dan kami percaya kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Bersama angkat tangan kedua tiga di hadapan Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Percaya bahwa Allah Tuhan kita akan menuntun dan akan memberkati setiap langkah kakimu di tanah yang berlimpah-limpah dengan apa? Susu dan madu. Dan Tuhan akan memberkati apa yang kau kerjakan. Semuanya akan Tuhan berhasil. Dan pergilah, jadilah berkat. Kemana engkau melangkah, percaya bahwa aku Tuhan Allahmu akan menyertai engkau. Percayalah, berkat ini bukan hanya buat kita, tapi berkat ini akan mengalir sampai ke anak cucu kita. Terimalah berkat ini. Yang sudah terima berkat ini, mari sama-sama katakan amin.